balik lagi ya, ada nggak sih, kan nggak mungkin ya, Teteh selama ini bekerja gitu kan ya, kerja tanpa tanpa keluar apapun terus dia udah bisa kaya, Enggak, bisa menghasilkan gitu. pengennya begitu, Pengen tapi ya? kan nggak ada sebetulnya kan. Tidak ada yang gratis gitu kan, tidak ada yang, Betul. dalam artian gini, ketika lu pengen dapetin sesuatu ya lu harus kerjain itu, gitu. Hmm. Sama kayak MLM kan, Mhm, ketika lu pengen dapetin, hasil yang baik di MLM mhm. ini, ya lu mesti kerja, dan misalnya, Betul, "Oh tapi aku nggak bisa ngejelasin orang," ya udah cerita, sharing cerita aja, itu udah termasuk salah satu yang bisa dikerjain di MLM ini, gitu kan. betul. Halo, welcome di Ngobrol Tren. Ketemu lagi bareng sama saya Alia Rosa dan kali ini, waduh, saya agak deg-degan nih ya. Soalnya bintang tamu kita ini adalah senior. Presenter dipresenterin. Ya, gimana itu ya? Oke, ini dia. Kita ketemu dengan Tike Priatnakusuma. Sebentar, Yeay. harus diluruskan Apa? ya. Kalau ngomongin soal senior, secara usia memang. Tapi kalau secara di dunia hiburan, terus juga sebagai seorang pengusaha, Aduh, ini aduh, suhunya. aduh, 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 aduh. Tapi tetap ya, kan ini dengan presenter kondang, Aduh, MC aduh, 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 ya. aduh, Aduh, ntar aduh. dilihat dong ya, kayak gimana nih yang MC-nya nih ya, bagus apa enggak nih ya. Aduh, udah bener kan ya? Duduknya udah manis ya, udah Enggak, sesuai keren, ya. keren banget tuh. Kayaknya ada segala bisa emang. Tetika! Neng, aduh, aku Aduh. manggilnya Lilis biasanya karena bebarengan berapa tahun kita ya Iya ya. di dunia terbaliknya luar Eh, biasa. Aduh, kangen ya kita ya joget-joget Iya, bareng gitu ya. itu tandanya kita nggak ada kerjaan. Tapi kalau ibu CEO mah udah nggak joget-joget lagi dong. Aduh Teh, makin cantik, awet Alhamdulillah, muda, alhamdulillah. aduh, makin grass Amin, gini amin, 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 ya. amin, amin. Gimana nih, kok terlihat lebih fresh ya? Dulu kayaknya Dulu tuh ekstra seksi, iya ya. iya. Sekarang nggak begitu ekstra seksi, tapi sebetulnya kalau Nah, ngomongin soal penampilan sekarang dibandingin dulu, mm-mm, mungkin karena kemarin ini udah mulai menyadari bahwa kita tuh harus hidup sehat, gitu. betul, oke. Belajarnya dari ini, Alia Rosa, karena dia tuh makan dijaga, olahraga juga heeh. Itu termasuk salah satu yang dilihat sama aku loh. Ah, masa Heeh. sih? Dia tuh kalau jaga makan, makanya udah segini masih jaga makan loh dia. Tapi kan juga Teteh ini kan menginspirasi banyak orang Amin, loh ya. mudah-mudahan, Dan mudah-mudahan. waktu itu sebelumnya nih ya, ini Mhm. turun berapa kilo nih Teh? Aku tuh dari 105 Mhm. sempet turun sampai ke 69 sebetulnya, gitu. Wow, Hampir udah hampir turun 40-an iya, lah ya. oke oke. Tapi habis gitu Mhm, ada Covid, mhm. eee, nggak jadi aku tuh harus ketemu dokter kalau Mmm, misalnya ini. Karena kayak gini nih, kalau misalnya ketemu dokter tuh kayak ada perasaan bahwa, "Oke, gue harus turun, mhm, 2 kilo nih dalam minggu ini karena oke. harus ketemu dokter." Gitu, bukan karena kepengen sehat waktu itu. Jadi Heeh heeh. targetnya minggu ini misal 2 minggu ini harus turun 4 kilo ya. Jadi takut Jadi sama tuh dokternya takut sama ya? dokter. Nah, karena Covid itu nggak ketemu dokter, akhirnya Mhm, emang agak agak lepas los ya? sedikit Heeh, gitu. Habis itu tapi tetap kalau mhm, misalnya udah agak los, aku mulai lagi hidup sehat mmm, gitu. Cuman kemarin karena mhm. abis menyelesaikan satu bucket list, Keren banget loh ini Teh Tika aku nih, maraton, maraton oke. gitu. Terus agak gini, ya udahlah ya udah kayaknya capek nih Nah, bertahun-tahun kok diet melulu gitu, terus mmm, bertahun-tahun olahraga melulu. mmm, Sempet akhirnya yang, ya udah istirahat dulu gitu. Jadi sekarang tuh mmm, dalam keadaan istirahat, mhm, yang mungkin ada mhm, penambahan berat badan dan juga mmm. ya gitulah, Tapi gitu. keren loh, sampai ke Berlin ya, Betul. Berlin Marathon, Kenapa memilih Berlin? Karena heeh. dingin. Kalau untuk maraton di Jakarta atau di Indonesia kayaknya aku nggak kuat. Pengsan ya. Panas, Bu. Iya ya, terus berapa lama tuh kemarin tuh ya? Berapa kilo? 42 kilo, 42 kilo? 7 7 jam 5 menit.
Berdua ya sama suami ya? Betul, sebetulnya di kilometer Mhm. 30 udah pengen naik kereta api. Tapi ya karena kan niatnya pengennya nyelesain maraton, Mhm. jadi akhirnya ya harus punya tekad yang kuat, Yes. seperti kayaknya kalau kita punya usaha juga harus punya tekad yang kuat gitu kan. Setuju. Mhm. Wow, terus abis itu selesai bangga dong ya pasti ya? Bangga, Heeh. tapi abis gitu pulang ke Indonesia mikir, duitnya banyak banget nih habisnya nih ya," gitu kan. Udah mah sekarang lagi nggak ada stripping, aku juga Mhm, siaran radio enggak. mhm. Terus menurut aku kemarin tuh banyak pengeluaran yang Oke. akhirnya kita harus muter otak lagi gimana caranya biar bisa, mengganti tuh si uang-uang tadi Oke. yang dikeluarkan, gitu. Mmm. Nah, terus gimana nih perjalanan karirnya seorang Tike Priatna? Dari pertama kali kok bisa akhirnya terjun sih? Jadi kalau orang tuh ada anggapan gini, "Lu siaran radio itu adalah batu loncatan untuk ke dunia hiburan." Oke. Nah, aku mah kebalik. Nah. Jadi waktu itu almarhum Indra Safera yang Mhm, kebetulan masih sepupu, dia mhm, bilang, "Yuk, bantuin di acara Ngobras, Ngobrol Bareng Indra Safera di mhm, SCTV." mhm. Itu untuk awalnya mah ngasih-ngasih hadiah, aku tuh kayak, Mmm, eee "Neng Tike, tolong mhm, dong hadiahnya dibawain." Awalnya mhm, dari situ cuman mhm, sebagai pengantar hadiah, terus mhm, lama, Kang Indra bilang, mhm. "Coba deh kamu mulai opening acara, belajar," gitu. Terus Mmm, mulai nanya-nanya sama mhm, bintang tamu, kan mhm, acaranya talk show juga sama mhm. gitu. Akhirnya sampai berapa tahun ya waktu itu ya, Teh, ya? Lumayanlah ada setahun, 2 tahunan lah ya, si Ngobras Oke. ini. Heeh. Sampai akhirnya aku bilang, terus Kang Indra habis selesai Ngobras, Mmm, tiba-tiba di Bandung, Hard Rock FM baru buka tuh dari Jakarta. mmm. Dia bilang, "Kita lagi cari penyiar." Itu usia berapa ya? Kuliah 21 mungkin ya? 21 ya, oke. 21 masih kuliah? Pertanyaan orang-orang gitu kali ya. Jadi waktu itu umur 20-an lah kalau nggak salah, Mhm, mhm. ditawarin buat siaran, jadi aku tuh dari TV dulu baru siaran radio. Abis itu Mmm, kayaknya, sedikit-sedikit mulai ada kesempatan-kesempatan kayak mmm, tiba-tiba Trans TV bikin Extravaganza, dia buka casting, ikutan mhm, casting, alhamdulillah lolos. Nah mungkin Extravaganza lah yang bisa dibilang awal mmm, mula nama Tike Priatnakusuma mulai dikenal sama orang mmm. gitu. Tapi dulu pernah kepikiran nggak sih pengen terjun di entertainment atau pernah ada mimpi atau apa tuh? Cita-cita, dulu cita-citanya mau jadi apa Nyari emang? duit. Aku tuh nggak pernah punya cita-cita, setiap ditanya cita-cita lagi kecil cita-citanya jadi apa, aku Oke. selalu ngikutin orang yang sebelumnya. Misalnya temen aku bilang, "Aku pengen jadi dokter," "Tike, Mmm. dokter juga," gitu. Jadi Mhm. memang nggak pernah punya cita-cita. Mmm, Terjun ke dunia hiburan karena memang mau nyari duit, mmm, dengan bonusnya adalah dikenal orang gitu. oke. Nah, terus abis itu sampai akhirnya nih ya, kan di Extravaganza ya namanya Mhm, langsung naik gitu kan yes, ya. mhm, Nah, tapi itu melalui proses kayak gitu nggak sih? Maksudnya kan kadang-kadang kan ada orang itu yang memang bukan bukan apa ya, ini memang udah dari kayak tercipta memang udah lucu emang orangnya atau kayak gimana gitu nah, loh? harus yang Hah, mungkin banyak orang yang, tidak tahu bahwa hah, Extravaganza, mhm, para pemain Extravaganza, mhm, itu bukan seorang komedian, oke. tapi kami adalah aktor yang bermain komedi. Mmm, Komedian itu di atas kami lah istilahnya, karena mmm. kan mereka tuh spontannya, "Huhui," gitu ya, Mhm. spontannya tuh luar biasa gitu, Mhm. pinter banget lah, mereka tuh punya Mmm, kepintaran yang luar biasa seorang mhm. komedian. Yes. Kalau aku tuh aktor yang memerankan Mhm. sebuah cerita komedi. Mmm, Jadi, apa yang jadi kelucuan di mhm. Extravaganza itu adalah plek ketiplek plek plek sama skripnya. Jadi kita tuh Mmm, nggak ya dikasih sedikitlah bumbu-bumbu gitulah ya, mhm, maksudnya kita boleh improvisasi sedikit. mmm, Tapi yang lucu itu adalah skripnya. mmm, Kita cuman memerankannya. Jadi kita mhm, kadang-kadang suka beban sih ya mhm, ketika Extravaganza terus kita dibilang sebagai seorang komedian gitu, mhm, karena semua orang ngarepnya kita lucu mmm, gitu. Bahkan kalau nge-MC pun yang mmm, pertama kali dilontarkan oleh klien adalah, mmm. "Yang lucu ya." Itu tuh bener-bener satu hal yang, ya Allah beban banget gimana kalau gua nggak lucu gitu. Karena kita tuh bukan pelawak, karena Mmm, pelawak itu lebih lebih dari kita sebetulnya mmm. gitu. Tapi lucu kok Teh Tike kok kalau nggak ada Teh Ya, Tike di lokasi karena kita kan nggak ada. sepi tahu nggak sih? Karena ada uangnya. Saya lucu kalau ada uangnya. Gitu. Ya enggak, kalau itu Heeh. mungkin memang pembawaan aja gitu. Mmm, Tapi kalau misalnya harus ngelucu mmm, di,
panggung dan segala Mhm. macam itu beban sih, gitu. Beda, Mmm. karena beda ngobrol sehari-hari dengan Mhm. apa yang harus kita lakukan untuk Mhm. menghibur orang tuh beda, Mmm. gitu. Nah, terus habis itu kenapa bisa sampai acting? Jago belajar kah atau apa? Itu sebetulnya, aku tuh masih pengen explore, karena Mmm. ya itu tadi sebenarnya satu kelemahan ketika kita dibilang seorang komedian, Mhm. peran yang kita dapat juga selalu komedi. Gitu, padahal tuh aku tuh pengen Mmm. banget kayak Alia Rosa yang selalu menjadi manusia tertindas gitu kan ya. Kalau udah paling nangis dia tuh udah jagonya kayak nggak perlu dipancing, orang lain mah pada pakai apa tuh Neng, berjerit, dia Iya. mah enggak langsung berurai gitu. Nah sebetulnya tuh pengen sih suatu saat Mmm. nanti tuh belajar lebih dalam lagi soal acting karena memang Mmm. itu, eee sekarang pun akhirnya ketika ditawarin film, Mmm. ditawarin sinetron, atau ditawarin apalah, musical, Mmm. teater, dan segala macam, orang ngarepnya aku tuh ngelucu gitu. Mmm. Padahal tuh pengen banget gitu suatu saat bermain jadi psycho gitu ya, Mmm. psikopat atau, ya peran-peran serius tuh sebenarnya pengen gitu, pengen Mmm. membuktikan, nih seorang Tike Priatnakusuma teh nggak cuman, aktor atau aktris yang bermain komedi, tapi sebenarnya seorang bener-bener pure seorang aktris yang bisa memainkan peran apa aja, Wah, gitu. boleh kan nanti ya kita Ya ya? tolong ya kita bikin apa kayak gitu Iya tren ayo. musical gitu kan, bisa Yes. aja yuk. Ini soalnya jago banget loh, pinter nyanyi, Aduh ngedance, aduh. luwes banget kalau ngedance Iya, ya. ya Kok alhamdulillah bisa sampai dikasih. luwes gitu sih, Teh? Gak tahu ya, mungkin dikasih satu kelebihan aja selain kelebihan berat badan ya itu tadi, kelebihan dalam, dance dan segala Mmm. macamnya. Waktu SMA pernah jadi cheerleader gitu, Mmm. walaupun memang perannya adalah sebagai, dasar ya gitu, Mhm. yang mangku-mangku orang dan segala macamnya gitu. Tapi ya memang, ya dikasih kelebihannya itu aja, luas gitu. Mmm. Bisa split, bisa apa dan segala Mmm. macamnya, ya mungkin memang ada Mmm. kelebihannya di situ, gitu. Terus dulu kalau nggak salah pernah ini juga ya, ikutan apa, Hah, tidak nyanyi-nyanyi tidak. apa gitu-gitu ya? Kalau nggak salah kan ikut audisi nyanyi Indonesian Idol pertama, ya Allah. Mestinya tuh aku barengan sama Delon sama siapa juara satunya teh? Luar Sama biasa. Joy Tobing. Heeh. Cuman memang waktu itu satu, mmm, penilaian dari dewan juri adalah, Mmm. "Kamu tuh bisa nyanyi tapi kamu bukan penyanyi." Mereka bilang gitu. Mmm. Jadi mungkin karena kan seorang penyanyi itu semua orang bisa nyanyi, Mhm. tapi nggak semua orang bisa ngenakin nyanyiannya itu, gitu. Menurut Mmm. aku ya seorang penyanyi itu harus bisa membuat sebuah lagu itu jadi enak, gitu. Oke, punya soul-nya Nah gitu itu ya. dia, kalau aku ya nyanyi-nyanyi aja, bisa Oke. nyanyi tapi bukan penyanyi, Mmm, gitu. tapi bisa dibilang Teh Tike ini adalah seorang entertainer sejati. Amin amin. Iya loh, jadi semuanya kan bisa ya, sehingga waktu itu bisa ikutan drama musikal Iya, juga, betul betul betul. sambil nari-nari, split loh, ih luar biasa ya. Tapi Heeh. memang kalau itu salah satu impian juga sih kalau Heeh. teater musical. Suka Mhm. banget dulu kan, Mmm. suka sesuatu yang berbau musical dan Mhm. teater gitu. Mhm. Tapi kalau ditanya, "Pernah nonton apa?" Belum pernah, gitu. Mmm. Jadi makanya tahun berapa punya kesempatan buat Mhm. nonton Grease di Singapura, Oke. itu baru pembukaan aja aku udah nangis gitu karena, "Oh ini Nah. yang aku pengen, aku senengin tuh ini," gitu. Mmm. Sampai diajakin jadi bagian dari sebuah, musical, play juga pada saat itu, Gita Cinta, Mhm. itu juga adalah salah satu impian gitu. Oh Mmm. ternyata seperti ini di atas panggung, kalau selama ini nonton mereka di atas panggung, sekarang gue nih yang di atas panggung gitu. Jadi Mmm. sangat menikmati sekali prosesnya, Mmm. gitu. Jadi memang di entertainment ini emang jatuh cinta, emang dunianya banget. Kenapa Dunia milih bener. masuk di entertainment? Kenapa nggak dulu coba di tempat yang lain gitu? Benar, aku tuh kuliah sarjana hukum. Kalau ditanya undang-undang, nggak ada yang inget satupun pelajaran kemarin. Serius? Aku Sarjana sarjana hukum? hukum, Waduh, luar ibu biasa. pengacara harusnya Harusnya, ya? Oke. seangkatan sama Marcelius Sihaan ya, Heeh. aku bareng sama dia. Cuman Oke. Marcel aja setelah dia terjun di dunia hiburan, dia masih Mmm. ngambil license buat, jadi, Lulus waktu itu PPAT. ya? Lulus dong, Oke dia oke oke. mempertanyakan, aku lulus 7,5 tahun. Lama banget kuliah. Kuliah atau SD sebenarnya sih. Tapi ya itu, tetap lulus alhamdulillah, Mhm. walaupun memang akhirnya, menyadari bahwa,
Oh, gua masuk ke fakultas hukum, aku masuk ke fakultas hukum karena waktu itu ngelihat bapak juga sarjana hukum. Jadi Oh, bukan karena ngikut ya? suka, bukan Heeh. karena suka, tapi karena ngelihat, ah, apa ya udahlah bapak juga sarjana hukum, aku juga pengen jadi sarjana hukum. Mmm. Tapi ya kalau misalnya ditanya lagi, apa pelajaran yang diingat? Enggak ada dong sama sekali Jadi gitu. selama 7 tahun itu Tidak ada gitu astaga. ya, yang penting lulus aja kita mah gitu. Jadi ya Oke. itu, tapi kayaknya buat untuk jadi seorang pengajar apa kayaknya enggak gitu. Satu hal Mmm, yang bisa aku lakukan ya adalah di dunia seni, karena memang mhm. keluarga juga punya darah seni yang kental lah gitu istilahnya. Jadi dari Mmm, kecil udah diperkenalkan dengan seni, kayaknya gue senengnya sama seni deh gitu. oke. Jadi di dunia seni ini nih udah berapa tahun berarti dihitungannya ya? Hitungannya mungkin dari tahun 99 lah ya, 99 99. atau 97 Oke, gitu. 97 sampai sekarang 2024. Tolong dong dihitung Lah dong nggak usah dihitung lah ya, kalkulatornya aku ya. juga susah. Ya lah pokoknya sekian tahun lah Iya ya, lumayan lah ini gitu. lumayan ya. Mhm. Nah, pernah nggak sih ngalamin saat terpuruk, lagi stuck, atau Sebetulnya gagal gitu? kalau di dunia hiburan sih sebetulnya nggak ada terpuruknya ya. Oh, Maksudnya ya hmm, alhamdulillah lancar-lancar aja gitu, hmm, walaupun mungkin nggak kayak dulu. Dulu mhm, tuh ya memang lagi happening waktu Extravaganza kan hmm, gila-gilaannya terkenal hmm, ya. hmm, Sampai ada jumpa fans aja, hmm, satu TSM tuh penuh gitu pada saat hmm, itu. hmm, TSM di lapangan parkir ya, TSM Bandung. hmm, Itu waktu zaman dulu. Tapi ya selalu aja ada alhamdulillah maksudnya orang masih kepakai lah di dunia sini gitu, di dunia hmm, hiburan. hmm. Tapi yang membuat aku terpuruk malah bisnis. Oh gitu. Mhm. Oh, jadi pernah coba, pernah bisnis juga nih ya selain di entertainment Pernah ya? dong Oke. tentunya, karena kan ya itu tadi kalau di dunia hiburan kan sebetulnya umurnya tuh nggak bisa kita takar kan, kita nggak Oke. tahu kapan selesainya gitu. Mhm, Eee, jadi jauh sebelum pindah ke Jakarta mhm. udah pindah ke Jakarta tapi mungkin awal-awal di Extravaganza, Oke, sempat punya usaha, oke. restoran Hmm. gitu. Restoran apa? Restoran macam-macam makanannya gitu. Kita Hmm. buka di depan sekolahan, udah pastilah laku anak-anak Hmm. sekolah pasti akan nongkrong di sini. Aku buka sama Oke, Ronald, oke. gitu. Memang sama Ronald tuh jodohnya di kerjaan sama di bisnis ya. Heeh, heeh. Di kerjaan sih oke, di bisnis Mhm. kayaknya kita memang kurang oke gitu ya. Nah, ternyata berjalan seiringnya waktu, Mhm. mungkin kita juga nggak, apa, untuk di Bandung mungkin termasuk harganya terlalu mahal gitu, apalagi untuk anak Mmm, sekolahan gitu. mhm. Jadi kita nggak ngitung ke situ ya, karena memang kita sebetulnya nggak tahu apa-apa soal bisnis, tapi langsung Oke. uang gede, berasa punya uang jadi Oh, oke gitu, iya. diperukin di situ gitu. Mmm. Gagal karena mungkin, ya itu tadi ya, Awal kurang modal berapa itu waktu itu bikin? berapa ya Teh ya, 500 ada? Ada Wow, 500. wow, Sendiri loh, aku 500, Ronald 500 wah, kalau nggak salah. jadi berdua satu Iya, m gitu? mhm. Bikin resto apa itu? Nah itu dia kan, sok-sokan sih, kan tuh kan dia yang punya usaha aja sampai nanya, "Hah, segitu?" Tapi kayaknya ada suntik-suntik gitu ya, jadi nggak pure segitu kayaknya. Oke. Jadi gitu ketika kurang disuntik lagi sampai akhirnya bisa ngabisin segitu, Mmm, gagal. Kemudian oke. 2000 Berapa lama itu bikinnya restorannya emang? ya, Gagalnya bisa sampai gagal itu ya nyobanya berapa lama? setahun palingan ya, Oke. setahun gitu. Eee Gagalnya karena apa? Ya itu, kita nggak ngerti, kita juga Oke, katanya kan ditipu ya? Ditipu atau apa? apa ya, pertamanya mungkin bukan ditipu, pertamanya, memang kitanya kurang pengalaman, tapi Langsung kemudian nyerahin ke orang ya, nggak standby di situ? nah, kemudian, Oke. ada bantuan dari Hmm. temen, tapi ternyata dia menyalahgunakan lah gitu wewenangnya. Terlalu percaya ternyata. Gagal udah, Mhm. pokoknya nggak akan bisnis-bisnis lagi gitu. 2012 itu demam K-pop di Indonesia. Oke. Nah, 2015 ya Teh kalau nggak salah ya, 2015 aku Mhm. bikin promotor K-pop. Mmm. Aku datengin Big Bang, datengin, Girl Generation, Laku datengin dong harusnya? EXO, Iya, itu kan gede-gede tapi, banget. Heeh. eee, sebetulnya kan awal-awal K-pop juga masih yang belum Belum happening kayak se-happening kayak sekarang. sekarang Oke. gitu. Daya beli juga dulu mungkin Mmm, belum besar gitu kan. hmm, Kalau sekarang kan kayaknya anak-anak sekarang rela jual apapun untuk iya bisa nonton loh. idola-idolanya kan Sekarang gitu. yang nggak terkenal aja bisa sampai Nah rame itu gitu-gitu, dia. heeh, Waktu itu termasuk yang besar-besar yang kita heeh. ambil lah. Oke. Tapi di perjalanan waktu kita mengalami kerugian. Mmm,
si partner aku Mhm. yang harusnya kita 50-50 dong, namanya juga satu PT, kita Iya. punya berdua. Oke. Terus, ketika kerugian datang, akhirnya yang Oh. kerugian ini ditanggung sama aku aja. Karena dia Oh, merasa, kan aku udah kerja? kerja, kan aku Oh. udah tenaga aku yang diserahkan. Jadi, "Lah tapi kan mestinya 50-50," aku bilang Mhm gitu. mhm. Eee, dan aku tuh nggak mau ribut, jadi akhirnya Mmm, dibiarkan begitu saja. mmm, Akhirnya kita kerjasamanya selesai, mmm. dengan tanggungan yang luar biasa besar, gitu. Yang Mmm. sampai sekarang belum selesai tuh utang tuh. Oh, oh Masih gitu. iya. Sampai habis berapa memang waktu itu Berapa akhirnya Teh kerugiannya? ya? Di 78, Oh, 78 M? iya. Wih. Kaya banget tuh harusnya aku. Kalau nggak Tapi rugi. tapi itu hebat loh sebenarnya waktu belum masanya Mhm. udah ada insting untuk ke sana Iya, loh. entar dulu, si Heeh. partner aku ini masih kerja di situ. Pepromotoran, Oh, masih partner oke. akunya. Iya, mungkin ya memang, ya itu tadi, nggak Mhm, cocok kalau menurut aku ya, aku tuh mhm. nggak cocok di bisnis. Ah, Kalau dulu kata almarhum Ki Joko Bodo, mmm, "Kamu tuh kerjanya nggak cocok di bisnis," gitu. mhm. Nggak bisa percaya kayak gitu, Masa sih? Teh. Heeh. Karena Dulu ngalamin ya? iya, karena aku juga dulu kan aku cobain macem-macem. Mhm Aku cobain dulu, apa namanya, kecantikan, mhm. terus aku cobain dulu Kuliner. kuliner, Mhm. terus pernah, IO-IO Mhm juga. Itu mhm. juga ya gitulah ya. Terus pernah, kayak makeup artist, semuanya dicoba-dicobain. Luar biasa loh Iya dia. loh, aku itu kan ini ya palu gada ya, Ya palu baru minta bener, gue gue ada ada. gitu ya. Jadi ya udah semua dicobain sampai jadi apa namanya kayak kita bikin tuh aku penyewaan baju, makeup artist, kita bikin kayak gitu. Astaga. Serius loh. Oh. Jadi waktu itu aku bareng sama kakak, kita sampai waktu itu mau cari tempat gitu kan untuk penyewaan bajunya. Aku Mhm sampai mhm. beli itu loh manekin-manekin. Tau nggak Teh? Aku beli manekin sampai akhirnya manekin aku tinggalin di apartemen. Terus aku pas lagi main ke apartemen kan kosong dong, tuh lagi kumpul sama temen-temen. Aku merinding-merinding deh gara-gara ada manekin itu didiemin. Iya, Jadi kamu juga usaha gitu. begitu Neng, bener-bener jatuh Mm-mm. bangun juga ya? Iya, jatuh bangun aku. Gitu Teh, Iya tapi iya ya iya. memang akhirnya ada timingnya. Mhm Ada mhm. timingnya sampai ya itu dia kan kita diajarin kan ya untuk Mhm. kita bisa struggle Mhm dulu. mhm. Lu udah dipisah percaya belum sih gitu Mhm. loh? Lu masih belum kuat nih mentalnya Mhm mhm. gitu. Iya itu sih, Hmm, salah satu yang bikin terpuruk adalah si 2015 itu hmm, ketika, ngerasa ditinggal mm-mm, sama partner yang harusnya kita, tanggung bersama, akhirnya mm-mm, gue tanggung sendiri, mm-mm, habis-habisan, mm-mm, ya, sampai pada saat itu juga suami, marah karena mm-mm, dia ngerasa, "Kok lu nggak bilang sih punya usaha ini?" mm-mm, Dulu alasan aku gini, "Kenapa mm. aku bikin ini?" Karena aku tuh pengennya umur 40 aku Oke. berhenti kerja, Hmm, biar uang tuh kerja buat kita, bukan kita kerja uang. Aku pengen jadi pengusaha, aku nggak mau terus-terusan jadi, hmm. di dunia entertain gitu. Yes. Tapi akhirnya kan yang kejadian nggak gitu kata Hmm, hmm, suami aku tuh. hmm, "Kamu malah harus kerja lebih keras lagi hmm, buat, di dunia entertain untuk nyelesain tanggung jawab kamu," hmm, gitu. Ya alhamdulillah sih sedikit-sedikit akhirnya memang kebayar gitu, walaupun masih ada sampai sekarang ya, tapi hmm, ya ada aja jalannya, bener kata, hmm, yang diomongin sama Alia Rosa hmm, bahwa selalu aja jalannya gitu. Kayaknya mm-mm. Tuhan tuh memang suka ngasih, "Ih Iya, lu masih dites bisa dulu kok," nih, iya. gitu. Nah, cuma apa namanya, kalau menurut Teteh sendiri Mhm, nih, dengan kan di entertainment nih mhm sama mhm, usaha, mhm kenapa mhm, Teteh bisa punya pemikiran juga nih mhm, tentang, oh iya ya, apa namanya, dengan kita usaha mhm ini mhm. pasti bisa yakin. Emang pandangan Teteh sendiri dengan jadi entrepreneur tuh apa? Eee, ya selama ini aku ngelihat banyak juga teman-teman yang tadinya di dunia entertainment gitu, Hmm, terus dia menjadi seorang entrepreneur, kayak kamu lah yes. misalnya gitu yang sukses gitu. Karena Hmm. aku inget banget ketika tren ini akan dimulai nih ya, kalau kita nyebutnya apa sih sobat tren? Temen tren Temen tren, temen tren ya. ya,
dia tuh bener-bener door to door ke kita gitu, "Teh aku tuh mau buka ini loh, mau bikin, waktu itu mau bikin perusahaan tren ini Yes. kayak gini gini gini." Hmm. Waktu itu terus terang aku kan sebagai orang yang, walaupun aku percaya aku bukan seseorang yang menolak MLM karena aku ikutan MLM pada saat itu, aduh dia nawarin ini gimana ya gitu. Jadi ada pandangan harus ngeluarin waktu itu kan istilahnya dengan uang segini teteh bisa dapat itu. Aku tuh inget banget dia tuh semua pemain itu dia datengin untuk menerangkan perusahaan ini dan itu aku salut banget karena pada saat itu, Kan cari kayaknya investor waktu itu sih. kayaknya belum deh aku bilang gitu. Karena aku juga waktu itu masih dalam keadaan ini Neng, aku masih masih punya utang tanggung jawab aku dari yang kasus sebelumnya. Jadi Oke. kayaknya untuk ikut usaha tuh kayaknya masih pikir-pikir, sekian banyak gitu. Tapi terus aku ngelihat, kok makin lama si tren ini makin sukses ya gitu. Kok makin banyak orang-orang yang dengan adanya tren ini terbantu juga makin banyak yang ibu rumah tangga tiba-tiba Yes. dia bisa punya penghasilan sekian, terus bisa bisa berangkat kemana, bisa punya kendaraan pribadi yang luar biasa. Oh ternyata sebetulnya kalau kita, menjalani itu dengan Betul. serius dan kita juga tahu ilmunya, itu sih yang Yes. penting. Kita tahu ilmunya, itu bisa gitu. Jadi dari seorang, di dunia hiburan untuk menjadi entrepreneur itu bisa banget gitu. Salah satunya ibu ini gitu. Yang Jadi penting mau belajar ya, Teh nah ya. itu dia gitu. Makanya aku tuh kalau ngelihat perjuangan kamu tuh aku salut luar biasa loh. Apalagi kemarin habis ke rumahnya, ya Allah rumahnya istana banget. Tapi Teteh ini loh luar biasa kan. Kan kemarin juga udah sempet drop gitu kan ya, rugi. Tapi tetap masih nggak pantang menyerah juga. Bilangnya sih, aduh aku kapok gitu kan ya. Tapi ternyata masih mau mencoba lagi dan sekarang ya lagi mau memulai lagi kan ya dengan bisnis barunya ya kan ya. Ini aku bantu promosi loh, hai gitu loh. Iya, dari berawal dari hobi ya. Betul, dari bukan hobi sih, dari pengguna aku Oke. gitu. Jadi, adik ipar itu dia tuh bilang gini, "Aku ini loh Teh punya satu toples gini, kombucha." Dia bilang, "Apa nih? Ada Scooby-nya, ada tehnya dan segala macam. Ini tuh minuman, tapi sebetulnya ini bisa dibilang tuh kayak obat untuk pencegah kanker." Dia bilang gitu. Ini juga bagus karena kan memang si kombucha ini tuh bagus untuk pencernaan. Karena kan pagi-pagi diminum, perut masih kosong, jadi kayak ngebersihin usus dan segala macamnya. Dan bisa dibilang kan segala penyakit itu berasal dari perut kan Iya. awalnya gitu kan. Gitu. Cobain deh. Ah, bikin mendingan beli. Karena aku cari-cari tuh ada salah satu eh, apa ya, salah satu toko di online yang sangat terkenal banget yang jualan si kombucha ini, Kombucha, yang tadinya dia juga dari beberapa toples terus sekarang udah punya gudang si kombuchanya ini gitu. Aku awalnya Teh beli karena ngerasa, "Ah nggak kok ada uangnya beli beli." Kok lama-lama tekor juga ya. Iya. Karena satu botol gini tuh kalau misalnya dipakai berdua sama suami ya seminggu atau misalnya 5 hari tuh udah habis gitu. Belum lagi anak aku juga suka gitu diminum pakai es doang gitu kan. Ah ya udah deh Neng, bagi Scooby-nya aku bilang gitu. Jadi aku dikasihlah satu toples gini si Scooby ini, bikinlah si kombucha ini satu. Lama-lama, ah kok Scooby-nya makin banyak ya? Dibikin 2, bikin 3. Dari satu itu sekarang udah ada 20 toples gitu. Akhirnya aku bilang, "Teh mau nyobain nggak ini?" Ke kakak aku, terus ke teman-teman yang suka olahraga juga. Ya alhamdulillah sih kalau misalnya lagi panen, aku bilang, "Panen nih kombucha, ada yang pesen nggak?" Ada lah yang pesen sebotol, 2 botol. Aku jualnya tuh per 1 liter gitu. Jadi ada aja lah yang ini. Tapi sih memang baru kecil-kecilan, kan aku pikir kalau misalnya akan segede si yang punya toko kombucha itu yang ada di online, kayaknya belum kepikiran ke sana. Tapi tadi abis ngobrol beda lah kalau ngobrol sama entrepreneur ya gitu ya langsung, "Teh dari yang kecil aja, dari yang kecil lama-lama dari mulut ke mulut, gak usah dulu pakai ini ono. Kamu bisa nanti makin besar makin besar." Jadi kepikiran tuh gara-gara kamu tahu. Kan
Bener, semuanya itu lewat MLM, mulut ke mulut, iya Bener. kan? Gitu. Ya, mulut lah mulut ya, jadi kayak Iya. gitu. Iya, jadi dari yang kecil nanti pelan-pelan Mhm, kita cerita, mhm, kita promosi, dan betul, karena kan apapun semuanya itu kita kan semuanya dari mulut ya, dari betul. cerita ya. Mhm, Kadang-kadang kita mau mampir kemana, itu mhm, kan juga kita pasti cerita kan, mhm, dibayar nggak sama orang? Misalkan nih mhm, promosi mhm, sesuatu, mhm, tempat atau apa. mhm. Kadang-kadang kita nggak dibayar, kita mau cerita. Selama kita suka sama Iya, tempatnya dan kita betul. ngerasa bahwa, apa produk yang kita, konsumsi, yang kita Mm-mm. pakai, atau tempat yang kita datengin memang Yes. sesuai dengan kita gitu. Betul. Nah, itu semuanya kan dari ya itu dia, kita tuh, dari pengalaman, dari Mhm, cerita, mhm, itu mhm. semuanya kita bisa lakukan, ya nanti bisa Iya menghasilkan. sih. Seperti contohnya tren ini, gitu kan Widih. ya. Kan kita dari cerita, Iya, benar dari benar benar. apa, gitu kan, bisa berkembang. Mhm mhm, Apapun itu sih ya, gitu loh, mau mhm, bisnis, mau tempat, mhm. atau mau apapun itu kalau misalkan kita lakukannya dari hati, Betul, terus kita bener-bener serius, mhm. nanti akhirnya bisa jadi berkembang kok. Amin, mudah-mudahan. Ini aku juga kan Ih. bisa dilihat aku juga dari hati melakukannya, aku Mmm, juga serius dalam hal makan, makanya mhm. berkembang kan badanku. Bisa, Bisa bisa nyambung. nyambung. Nah, Teh, kalau ngomongin tadi ya, kan tadi, Teteh ini kan dari Mhm mhm entertainment, mhm. terus udah gitu mau mencoba juga dengan Usaha. jadi Mhm mhm entrepreneur mhm. gitu. Nah, kalau misalkan, dulu juga pernah cerita juga pernah ditawarin MLM Mhm juga, mhm. pernah. Aku tuh masih loh jadi anggota MLM ini. Iya, jadi aku Oh, anggota dari, satu, brand vitamin oke. dari Amerika, Heeh. sama, brand minyak-minyakan dari Amerika, gitu. Jadi Oh. tapi ya itu tadi, Mhm. aku tuh hanya jadi anggota. Gitu, ketika Mmm. disuruh menjalankan si Oke. MLM-nya itu Heeh MLM-nya itu sendiri, heeh aku tuh suka bilang dulu sih bilang gini, "Aku nggak heeh. ada waktu." Mmm. Padahal tuh teman aku bilang, "Kamu kan, sibuk di, syuting, Mhm kamu juga sekarang kan sibuk di sekolah ngurusin, ibu-ibu mhm anak-anak bersama ibu-ibu yang lainnya. mhm Itu saatnya kamu nawarin produk ini untuk mereka mhm bergabung dan segala macam." mhm. Nah itu tadi aku tuh pikir gini, "Aku takut ganggu." Gitu. Mmm. Tapi ketika ngelihat usaha temen aku ya secara tren salah satunya, terus Mhm temen aku yang nawarin si MLM, vitamin ini, mhm. dengan apa yang dia dapatkan sekarang aku bilang, "Oh, ternyata kalau misalnya kita menjalankannya," sekali lagi, Yes. kita mau menjalankannya aja Mmm. gitu. Kita bikin apa, kita buka channel-nya aja nih sama Mhm orang, mhm. bisa sukses banget gitu. Teman Mmm. aku tuh bisa sampai yang udah dipanggil ke Mmm. Amerikanya, pertemuan di, Mmm. mana-mana segala macem gitu, tingkatannya juga udah tinggi. Mhm Ya itu tadi, dari mhm. ya kalau orang Sunda bilang mah rajin gitu, dia tuh ngasih Mmm tahu orang dan mhm. segala macemnya. Tapi bener-bener sebenarnya ada bukti ya, terbukti ya di Ada, deket teman-teman sekitar gitu ya? teman-teman sekitar aku sekarang juga udah hebat-hebat lah gitu. Cuman Ah. aku memang, ya itu tadi, pertama tuh aku tuh kalau nawarin sesuatu aku takut ganggu orang gitu atau dan Mmm. segala macemnya gitu. Mmm. Padahal ya ini juga hasil ngobrol sama ibu ini yang satu ini ya, bahwa ketika kita punya satu produk, kita Heeh. juga udah merasakan apa yang, eee, manfaat ya buat kita ya, si Yes. vitamin itu aku ngerasain manfaatnya banget Heeh. gitu. Terus juga si oil-oilan ini juga aku ngerasa manfaatnya banget gitu. Mmm. Kenapa sih lu nggak coba untuk, Mmm. sharing cerita aja dulu gitu, Mhm mhm. apa benefit yang didapat Mmm. gitu. Nanti orang akan tertarik, nanti kan orang nanya-nanya. Kalau Mhm. lu nggak bisa neranginnya, entar suruh aja upline lu Leader, yang yes. leader-nya yang nerangin. Itu Mmm. juga udah salah satu bagian dari MLM gitu kan. Yes, Ini baru heeh. kebuka nih sekarang gara-gara Nah. ngobrol sama Diana Papilaya ini, Jadi bentar gitu. lagi udah mau siap dong ya, ikut menjalankan juga ya? Bismillah ya Bu, mudah-mudahan aku ada gitu ya Heeh heeh. keinginan untuk itu Mmm. gitu. Tapi Tapi emang pernah negatif nggak sih sama MLM? Kan kadang-kadang ada orang di sekeliling gitu kan yang memang sempet ada yang negatif atau ada mmm, yang gagal denger-denger cerita gitu. Lebih banyak sebetul denger cerita gagalnya atau negatifnya atau sebetulnya gimana? kebetulan kalau soal MLM saya dari dulu juga ya,
keluarga juga udah banyak yang MLM di Oh. kosmetik ya dan segala macamnya. Oh, banyak keluarga yang menjalankan juga ya? Menjalankan Berhasil juga, juga banyak? sukses, Jadi sukses sekeliling pada sebenarnya udah banyak. zamannya ya. Oke, saudara-saudara, jadi ini adalah contoh bagi dia yang sudah melihat bukti, sudah melihat Tapi ini. nggak mau jalanin. Iya, ini berarti bener-bener ya. Emang, ini aja Heeh. belum 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 apa ya, belum terbuka aja gitu. Tapi aku nggak pernah Hmm. memandang negatif Oh, malah nggak pernah negatif sama soal sekali MLM ya? karena Oke, memang, saudara-saudara banyak yang mendapatkan manfaatnya. Teman-teman oke. aku juga banyak banget yang dapetin manfaat dari si Mhm, MLM ini gitu. mhm. Eee, ya tapi kan juga memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga yang Betul. sebetulnya apa, money game ya, apa Ya, sih? money game. Money game bukan Ya, MLM sebetulnya. mhm. Nah itu juga kenapa mungkin, si MLM ini mungkin juga perlu sosialisasi karena Mhm. mungkin banyak orang skeptis sama MLM karena ya Betul. mereka tuh sebetulnya bukan MLM yang mereka jalani tapi money Nah, game gitu. betul. Nah, kadang-kadang ada orang yang memang melihat nih, iya nih dapat bonus, dapat Mhm ini. mhm. Mereka langsung menyamakan kalau itu memang MLM. Mhm. Padahal belum tentu ya itu perusahaannya Iya benar, iya iya ada iya. produknya. Pernah Betul. nggak ditawarin gitu money game? Zaman-zaman dulu tuh apa sih yang cruise itu kalau nggak salah ya, aku lupa deh. Oh, Itu kan yang lagi emang sih yang awal-awalnya untung 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 untung, tapi mhm, kan yang kesininya udah ya mhm. karena itu money game, Oke, itu kan masuk waktu itu? enggak Oh, enggak dong. ya, selamat Ya ya. dari dulu juga memang gitu suka ragu-ragu aku tuh gitu. Oh, Apalagi, eee, waktu itu masih ini banget lah, masih mhm, muda banget, belia mhm. banget gitu dulu kayaknya pas Sekarang juga lagi masih muda kok. iya, dan ternyata kan bentukan si money game ini bisa berbagai macam gitu. Betul, Dulu mungkin topengnya apa, sekarang mhm, topengnya apa, yaitu mungkin ya mungkin udah ada saatnya sih orang-orang tuh sosialisasi soal betul. MLM ini MLM ini mungkin salah satunya dengan podcast Iya, ini biar iya, orang tuh tahu yang mana money game, yang mana MLM iya. gitu. Itulah tujuannya kita juga bikin podcast Ngobrol Tren ini Mhm kan, mhm. kita bukan cuma, berbagi informasi juga, tapi kita juga ada edukasinya juga. Yes. Makanya kemarin kita juga ngundang pakarnya juga nih yang Nah soal money bener. game, Mhm jadi mhm. ngasih tahu nih kalau money game itu, ya yang pasti yang jelas kalau nggak ada produknya nih ya, Mhm nggak bisa mhm. dipegang, itu Iya udah iya. pasti kita perlu pertanyakan. Mhm Terus mhm. izinnya juga yang kayak Mhm gimana, mhm. itu juga harus bisa kita bisa orang harus melihat tuh. Mhm. Dan yang pasti harus didatengin tuh ya kantornya Nah seperti bener. apa. Nah, terus udah gitu juga bener-bener ya kita harus tahu nih perizinannya, terus ya kalau yang nggak masuk akal lah kalau Iya. tiba-tiba nggak perlu kerja Iya gitu kan iya ya, iya karena iya iya. balik lagi ya, ada nggak sih, kan nggak mungkin ya, Teteh selama ini bekerja gitu kan ya, pernah nggak sih, apa namanya, kerja tanpa tanpa keluar apapun terus dia udah bisa kaya, bisa Enggak, menghasilkan gitu? pengennya begitu, Pengen tapi ya? kan nggak ada sebetulnya kan. Tidak ada yang gratis gitu kan, tidak ada yang, Betul. dalam artian gini, ketika lu pengen dapetin sesuatu ya lu harus kerjain itu, gitu. Mmm, Sama kayak MLM kan, mhm, ketika lu pengen dapetin, hasil yang baik di MLM mhm, ini, ya lu mesti kerja, dan misalnya, betul, "Oh tapi aku nggak bisa ngejelasin orang," ya udah cerita, sharing cerita aja, itu udah termasuk salah satu yang bisa dikerjain di MLM ini gitu kan. betul. Nah, Udah pinter eh, sebenarnya, tinggal jalaninnya aja. nah ini dia nih yang kayak gini nih ya, masih ya, batu kayaknya. Udah banyak bukti soalnya ya. Ember. Lucu, gemes juga ini ya. Udahlah, abis ini yuk kita presentasi nih. Lah, langsung direkrut. Nah, Teteh kan tadi kan juga pernah nih ya, gagal. Mhm. Apalagi tadi kan kalau di entertainment memang kayak ngerasa oke-oke aja, Mhm tapi mhm mhm. ternyata ada di proses pas lagi mau menjalankan bisnis nih ya. Betul. Nah, saat lagi terpuruk kayak gitu, terus kayak gimana nih? Terus kan apa bisa akhirnya bisa bangkit lagi? Apa yang bikin Teteh ini bisa, ya udah deh gitu loh, Mhm. melewati masa-masa itu? Ya bagaimanapun berterima kasih sekali sama yang namanya dunia entertainment, karena ketika terpuruk itu Hmm, salah satu yang ngebantu adalah, eee bekerja lagi di dunia entertainment dapat hmm, stripping, Neng. Lagi-lagi dunia entertainment kan yang mmm, menyelamatkan gitu. oke. Stripping tuh nggak sebentar, 5 tahun, 6 tahun gitu. Stripping Dari kita nih maksudnya nih, iya oke. nih, stripping yang udah bungkus itu ya, gitu. Jadi pada saat yang, aduh nggak kebayang ini kudu bayaran hutang gitu ya, udah mesti Heeh, bayarin utang yang harusnya memang ditanggung berdua, akhirnya cuma ditanggung sama aku mhm, sendiri, dari mana gitu. mhm, Alhamdulillah si kerjaan itu hadir. Jadi kalau mmm, menurut aku memang
Tuhan teh baik sama kita Iya. gitu. Ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh sebenarnya dia udah ada aja gitu Mmm, jalannya gitu dan segala macamnya. Ditambah lagi di dalam perjalanannya ketika lagi terpuruk gitu, mhm, suami yang tadinya marah, mhm, terus ketika akhirnya ngelihat bahwa, oh ternyata istri gue juga, eee, punya niat mulia sebenarnya bikin ini gitu mhm, kan. Terus akhirnya bilang, ya udah dia dampingin lagi, kita bebarengan lagi. Gitu. mmm, Jadi saling bantu membantu lagi. Itu mmm, sih salah satu yang bikin, eee, bangkit lagi juga orang-orang di sekitar. mmm, Teteh aku, Teh Ima, mmm, mama, gitu kan. mmm. Tisu 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 tisu. Eee, Ah, Teman-teman gitu mmm, yang bikin semangat lagi, gitu. Bahwa mmm, semuanya bisa kok, bisa dilewati gitu. mmm. Nah, waktu itu pas lagi pas lagi dalam masa masa terpuruk itu berapa lama itu? Iya, kalau terpuruk ya ini nih hebatnya, hebatnya seorang aku gitu ya. Mhm, Bukan bukan hebat apa-apa, Bu. Jadi kan kalau orang stres, nggak bisa makan, susah mmm, tidur, mmm, alhamdulillah selama permasalahan itu lagi kacau-kacaunya, mhm. aku makan lancar, tidur nyenyak, nggak ada Ah, masalah ya. oke. Tapi ya itu mungkin karena terbiasa, Mmm, selalu humor dan segala macam, lingkungan juga selalu yang bikin aku nyaman gitu, nggak mhm, bikin aku ngerasa kepikiran terus gitu. mmm, Yang parah-parahnya banget sih 2 tahun pertama kali ya, Teh, ya. 2 tahun pertama tuh yang mmm, gila-gilaan banget lah gitu. Aku mmm, ditolongin sama tempat kerja aku dulu juga aku sempet siaran di radio, itu mmm, salah satu yang bantu banget Bang Adrian Sarkawi ya, mmm, almarhum kakak aku juga, mmm, mama, almarhum mama gitu. mmm, Banyaklah orang-orang sekitarnya ngebantu gitu, mmm, yang yang nggak kepikiran Ronald Surapraja walaupun, setelah membantu dia ungkit-ungkit terus sampai saat ini ya. mmm, Eee, tapi dia tuh orang yang nggak, udah sering dikecewakan sama, orang-orang sekitarnya. mmm, Tapi ketika aku minta bantuan, pada mhm, saat itu juga dia bilang, "Oke, buat kamu aku mau bantuin," gitu. mmm, Pada waktu itu aku pinjam uang sama dia. mmm. Tuh, Nal, gue ceritain lagi ya kalau gue minjem sama lu ya. Jadi, waktu itu aku butuh banget uang buat apa gitu, Mhm, eee, terus aku gini, "Nal, aku mau pinjam uang tapi sekian ratus juta." mmm, Terus dia bilang, dia tuh nggak pernah maksudnya karena dia sering dikecewakan sama teman-teman yang pinjam duit sama dia dan nggak mhm, balikin, dia bilang, "Ya udah, aku pinjemin kamu," katanya gitu. mmm, Jadi, kayak dibukain jalan sekali lagi gitu ya. mhm, Ronald akhirnya minjemin uang, walaupun itu pun akhirnya dibayarnya tersendat, tapi akhirnya aku mhm, bisa balikin dan mmm. selalu diungkit sampai sekarang sama dia ya, walaupun udah lunas tahu gitu kan ya. Tapi ya itu, Mhm, membukakan hati seorang Ronald yang udah nggak percaya sama, mhm, orang lain untuk yes, minjemin uang juga itu adalah sesuatu menurut mhm, aku gitu mhm, ya. mhm, Terus, bos aku dulu Bang Adri ya, Adrian Sarkawi yang dengan relanya, "Ya udah buat kamu kita keluarin uang segini," gitu ya. Itu adalah sesuatu yang menurut aku bantuan yang luar biasa gitu. mmm, Kakak aku kan nggak cerita sama keluarga ya, tapi ya feeling kakak dan mmm, dia bilang gini, dia datang ke rumah, mmm, eee, "Kamu ada masalah ya? Kamu ada mmm, utang atau apa?" Gitu. Sampai akhirnya aku cerita mmm, aku punya utang sama, harus bayar segini 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 segini. Ya alhamdulillah dari sekian itu tinggal, ya beberapa ratus lagi akhirnya gitu. mmm, Dari yang 78 M itu ya tinggal beberapa ratus lagi, tinggal tapi masih utang kan beresin ya. tetep. Ya mungkin dari sini bayaran dari sini aku bisa Iya, bayar utang iya tuh kan. gitu. Ya setahun Eee, 2 tahun pertama lah yang mmm, bikin terpuruk banget mah. mmm. Makanya ya kalau bisnis itu kan itu dia, resikonya gede, Betul, ya kan ya, resikonya gede, terus juga ya kalau mau kita bisnis dengan keuntungan gede, mhm. ya berarti kan Iya betul, modalnya juga modalnya harus harus gede. besar, Ya betul. makanya tadi Teteh kan kayak dari tadi ceritanya kan ya, semua mulai bisnisnya udah berani-berani banget.
ratusan ratusan sampai Iya, MM-an, yang ini juga bener-bener. MM-an gitu. Iya. Karena targetnya memang maunya dapatnya M. Cepet, Iya ya, gitu. cepet ya, nggak mau melalui proses yang Enggak, ini dulu ya, ya gitu makanya ya. sekarang kombucha kan paling dalam satu toples biasanya tuh modalnya Heeh. 14.000 ya mungkin itu ya. Dari situ dulu, dari yang kecil-kecil dulu, dari yang murah-murah dulu itu kali ya, lebih aman ya. Nah makanya kalau di MLM tuh enaknya ya. Iya, mulai Masuk. masuk. Tapi kan bener ya Teh Iya ya. bener-bener. Kalau MLM itu kita keuntungannya memang pasti bisa, ya kita potensinya memang bisa miliaran ya Ya, kan, kayak betul, tadi betul. teman-teman sekelilingnya semuanya Betul, kan ya. betul. Tapi ya modalnya ya itu Iya, dia nggak dari yang besar minyak-minyak sebetulnya, itu betul, ya kan iya. ya, dari yang kecil-kecil itu. Tapi Mhm. ya itu bisa menghasilkan Bener, gitu bener, loh. bener. Ini dia nih si batu ini nih ya, yang Mas udah lihat ya udah bener setuju ya Kalau menurut gitu kamu ya. tuh, lu gak usah mikirin berapa M yang keluarin, kan Itu gue yang dia. bikin perusahaannya, lu tinggal Iya. jalanin gitu kan, istilahnya gitu kan. Pinter banget nih kalau dia nih, kalau nerangin kayak begini nih. Nah, Teh, terus setelah tadi ya, pas dalam terpuruk kayak gitu kan ya, sampai akhirnya bisa ya udah bangkit lagi, Mhm, mhm. itu prosesnya, Mhm, itu mhm. butuh waktu lama nggak sih? Kayaknya sih ketika akhirnya udah bisa pasrah ya, Hmm, udah menerima bahwa, oh ya memang ini adalah konsekuensinya dari mhm, apa yang aku lakukan, mhm, gitu. Ya akhirnya, si kekacauan itu terurai dengan sendirinya, gitu. hmm, Jadi kayak yang udah oke, kita jalanin, ya itu tadi, akhirnya ketika kita udah mulai pasrah, hmm, kita udah bilang, "Ya Allah sok, eee, kamu maunya gimana?" Gitu, istilahnya mhm, begitu ya. mhm, "Sok Allah maunya gimana, aku mah nurut aja," gitu. hmm, Ada aja jalannya itu tadi, hmm, tiba-tiba dapat stripping, hmm, tiba-tiba kerjaan banyak dan hmm, segala macamnya yang akhirnya ya perjalanan waktu itu dari hmm, yang udah em-eman gitu, hmm. utangnya sekarang tinggal ratusan, tinggal berapa? Ratusan gitu kan, tetep masih Nah, ada utangnya, tapi ya semua pasti bisa beres lah badai pasti ya. berlalu Betul, ya, namanya amin, amin, hidup, ya kan ya. amin. Nah, buat teman-teman semuanya ya, mungkin kalau misalkan teman-teman juga mengalami masalah, ya memang kita di kehidupan ini pasti akan ada Betul, masalah-masalah yang dihadapin. mhm, Tapi ya percaya aja kok, asal kita juga tadi kata Teteh kan mhm, ya, yang penting kita juga ya udahlah, gue udah ikhlas nih, mhm, legowo nih gitu loh. mhm, Ya udah sekarang mau kayak gimana? Ya intinya kita pasrah, kita mau berjuang, mhm, kita mau mulai lagi, itu pasti ada jalan kok. betul, Ya, nggak akan ada, misalnya nggak perlu pakai ngambil jalan-jalan pintas ya, apalagi jalan-jalan yang nggak benar. mhm, mhm, Terus banyak kan sekarang ya mhm, orang-orang yang ya udah ya, mhm, ya yang nggak, ya pikirannya udah yang penting macem-macem duitnya lah ya. banyak gitu Iya kan ya, iya, gitu. iya, iya, Nah, jadi dengan begitu ya pasti kok selama kita mau usaha, mau mencoba, dan ya itu dia jalan pasti ada iya, gitu. mencoba ya seperti dilakukan oleh ibu ini. Hmm. Nah, apalagi ya kalau misalkan Teteh ini sekarang kan di usianya Mhm, sekarang, ini kan masih di mhm, entertainment gitu mhm, dong mhm, ya. Nah, menghadapi sekarang yang mhm. persaingan-persaingan, ini gimana Teh? Kalau aku kayaknya saingan sama Tisa Biani sama Syifa Hanju tuh kayaknya udah nggak mungkin ya gitu ya, saingan aku tuh mungkin Hmm. sama sesama yang udah Twirda juga Mhm. gitu. Kalau ngelihat, kalau sama yang muda-muda mah udah nggak bisa saingan lah kita ya, karena Mhm. memang juga porsinya udah beda gitu. Tapi ternyata ceruknya masih ada Hmm. gitu, tapi kita memang harus punya display, dalam artian Mhm. kita juga kalau udah kelamaan nggak muncul juga orang kayaknya nggak Hmm. akan tahu bahwa, oh si ini tuh masih ada di dunia Jadi yang penting tetap entertainment gitu, konsisten gitu tetap ya. konsisten. Kemarin kan sempet bikin, podcast juga Mhm. gitu sama Ronald. Mhm. Mungkin sekarang ini bisa dibilang ini dalam keadaan postpone, Mhm. karena kan beliau sedang, maju di Hmm. konsentrasi politik lah Mhm. ya, Mhm. dia mau Mhm. jadi, eee eee, pejabat gitu. Yes. Jadinya ya udahlah kita dukung aja dia untuk, menjalani apa yang dia inginkan Mhm. gitu. Mhm. Ya, itu salah satu mungkin yang, salah satu cara biar orang tuh tahu bahwa masih ada Hmm. Tike Priatnakusuma itu masih kok gitu, Mhm. Mhm. masih di dunia entertainment gitu. Mhm. Dan aku tuh, nge-MC juga masih ada, udah dulu tuh kepikiran, usia 47 masih Mmm. ada nggak sih orang yang mau, Mhm. nyewa buat Mmm. nge-MC, tapi aku Mhm. ternyata ngelihat Ferdy Hassan, Mmm. Indy Barens, Mmm. Becky Tumewu, Dado Parus di Mmm. usianya yang mungkin udah 50 kali ya, udah Mhm. di atas 50, Mhm. tapi mereka masih kok
bekerja. Jadi yang tadinya aku pikir bahwa di usia 40 aku mau ongkang-ongkang kaki dan itu ternyata gagal ya. Mmm, So aku kepikiran, "Ah, aku mau istirahat aja." Siapa sih orang yang masih mau pakai, seorang, Tiker. entertainer gitu Mhm, di usia yang bisa dibilang udah menjelang, mhm. jelita ya, jelang 50 tahun kan gitu. Ternyata masih ada aja ceruknya gitu, masih Mhm, ada nge-MC alhamdulillah, mhm, tawaran film juga masih ada mhm, gitu. mmm. Jadi ya Jadi dinikmati. kiat-kiatnya apa nih untuk biar bisa terus bisa menghadapi persaingan yang ada? Pertama, eee, kita harus, profesional. Dalam Oke, arti kata, mhm, eee, buat ya terutama buat yang masih baru-baru mungkin ya, mhm, kadang-kadang ketika kita tiba-tiba sukses mhm, dari suatu acara atau segala macam biasanya suka jadi, gede kepala gitu, mmm, datang terlambat, mhm, tidak apa ya, tidak sesuai dengan apa yang ditentukan gitu dan oke, segala macamnya. Profesionalisme itu harus mhm, diusahakan harus iya, selalu dijaga gitu. Sampai sekarang alhamdulillah, eee, semoga ya mudah-mudahan nih mhm, para klien juga bisa, mhm, memang merasakan hal yang sama. mhm, Ketika klien minta untuk JR mhm, atau datang 2 jam on sebelum time ya, acara atau mhm, on time gitu, itu selalu, masih dilakukan sampai sekarang yes, gitu ya. mmm, Dalam artian aku tuh paling nggak bisa kalau misalnya, kita, misalnya nge-MC jam 12, mhm, dari jam 10 tuh aku udah harus ada di venue gitu, oke, minimal atau enggak jam 11 mhm, karena takutnya ada JR, ada juga pengarahan dulu dari yang mhm, klien dan segala macamnya. mhm, Jadi salah satu yang musti kita miliki apalagi di dunia entertainment, kita kan jual jasa ya, yes, yaitu tadi, kita bisa profesional. profesional, itu aja sih. Oke. Jadi sebenarnya profesional tuh bukan cuma di entertainment aja loh. Betul tentunya. Iya, jadi semua bidang ya. Mhm, Sekarang kayak misalkan di bisnis, mhm, kita sebagai leader ya di mhm, MLM gitu kan mhm, ya kan. Aku kan memang kan bidangnya kan MLM ya. mhm, Nah, kita semua leader-leader kita tuh emang diajarin untuk profesional. iya, Sekarang deh kita janjian kan ya, mhm, kita ketemu sama orang, terus tampilan kita harus mhm, profesional dong ya. betul, Kalau misalkan kita ketemu sama calon mitra kita nih, mhm, kita ngeliat dong yang mau presentasi seperti mmm, apa, dia ngomong apa. mhm Saya mhm. sukses, tapi dia celananya robek-robek, pakai sendal jepit, Iya kan iya itu iya, nggak kelihatan betul. profesional dong. Ada sih celana Iya, robek-robek yang harganya berapa juta, tapi kan iya, nggak semua orang tahu ya celana betul, robek-robeknya kan itu ini mahal. mereknya ini ya, kan nggak mungkin kan kayak gitu kan ya, tapi ya kita Minimal harus rapi lah ya. iya, gitu ya, yang penting rapi, profesional, Heeh, terus kita juga harus on time, mhm kan nggak enak ya mhm, kalau udah janjian, mhm kan mhm, bikin mood jadi nggak enak, dan betul yang betul, ya itu profesional memang perlu banget sih mhm, buat semua bidang, bukan cuma betul, di entertainment mhm aja. mhm. Dan aku lihat sih ya, Tetika ini juga punya ciri khas sendiri sih ya. Masa sih, Iya Wak? loh ya, gitu ya. Dari suaranya sendiri, terus Iya, pembawaannya, ini memang ciri khasnya Tetika tuh nggak ada di lain-lainnya. amin Makanya itu yang bikin mudah-mudahan. tetap jadi namanya terus ada. Percaya atau enggak, aku Heeh, itu siaran radio, mhm. itu karena ketawa aku. Mmm, Karena kata, salah satu mentor aku mhm, dari Malaysia waktu itu, mhm, dia bilang, "Ketawa kamu menular," gitu dia mmm. bilang. Jadi kadang-kadang aku nggak usah ngomong, aku ketawa aja orang ketawa Mmm. gitu. Jadi orang ketawa bukan karena denger Iya, jokes-nya, yes, tapi ngedenger aku ketawa ketawanya, gitu. Jadi mungkin ya salah satu, sekali lagi anugerah mhm, ya mhm. dari Tuhan adalah aku punya suara ketawa yang khas, Hmm, gitu. mantap. Wow, aku belajar banyak juga sih ya dari Tetika ya. Tapi aku Jadi banyak banget belajar, heeh, terima kasih loh Alia, aku bener-bener yang dibukakan matanya mengenai MLM. Aku dari mhm, dulu nggak pernah memandang negatif MLM, tapi mhm, memang belum ada keinginan untuk menjalankannya. Siapa mhm, tuh pulang dari sekarang tuh aku mmm. langsung nelfonin orang-orang nih, Oh, siap-siap ini ya. "Halo, mau pinjem uang?" Aku bilang gitu. Oke, jadi bisa dilihat nanti tinggal hubungin aja IG-nya Tetika, Iya, atau hubungin nomor yang heeh, belakang ya, satu ini, nggak heeh, ada ya? leader-leader yang siap untuk iya, Iya, di prospek di kita tinggal prospek. dipilih aja, Amin amin, dipilih mudah-mudahan ya. ya kita maju bersama Trek. Iya.
Oke, thank you banget ya Teh ya. Sami-sami Udah Neng. bisa hadir di sini. Aku belajar sih ya, dimana kalau misalkan ya itu dia permasalahan kita juga setiap orang pasti pas lagi ada titik terpuruknya Rendahnya, kita. betul, Yang betul. penting kita mau usaha, kita mau berdoa juga dan kita bisa hadapin itu semua dengan baik, pasti jalan pasti ada juga. Support dari teman-teman, dari keluarga, dari Mm-mm. orang-orang terdekat. Kalau misalnya ada masalah ya kalau bisa mah cerita-cerita aja. Yes, nggak boleh Gitu. dipendem ya. Iya, Nggak boleh diselesaikan sendiri Mm-mm. karena belum tentu diri kita juga bisa kuat itu betul. semuanya. Wow, oke. Nah, teman-teman, itu tadi yang ngobrol-ngobrol asik kita ya di Ngobrol Tren pastinya. Dan tentunya nih, kalau teman-teman tertarik dan juga dapat sesuatu dari sini, jangan lupa untuk subscribe nih. Mm-mm. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan tombol loncengnya biar nanti setiap ada episode yang baru, kamu nggak ketinggalan. Oke, Teh. Terima kasih ya. Nuhun teman-teman Tren, terima kita kasih. ketemu lagi nanti di Ngobrol Tren selanjutnya. Bye bye.